Ulama az-zahir. Nah, kita masuk ke situ ya. Jadi ciri-ciri ulama az-zahir yang terhijab disebut ulama zahir. Jadi istilah ini bukan istilah Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini dituduh oleh pembencinya telah membagi ulama menjadi dua. Ulama dunia, ulama akhirah. Ulama su' dan ulama akhirah. Al-Hakim Tirmizi ahli hadis. Beliau kan ahli hadis. Cuma yang kita bacakan sekarang bukan ilmu hadisnya, tapi ilmu hadas. Dia cerita tentang karamah. Itu langsung kayak nggak terima. Langsung kayak mau ngalihin. Ciri-ciri ulama zahir. Yuhawil ala ayadfa. Ya. Dia berusaha untuk nolak. Nggak masuk sama akalnya. Yuqaddiruna dzalika min tilqa'i anfusihim. Berdasarkan asumsi diri mereka sendiri. Masa sih? Jadi dia mengukur dirinya nggak mungkin bisa melipat bumi sekejap. Bismillah pindah tempat. Mereka nggak percaya karena nggak pernah nyoba. Ulama zahir ini yang suka menolak begini nggak akan pernah terjadi karamah. Ya baik teman-teman, sekarang kita masuk ke kitab Khatmul Aulia, kitab yang antum tunggu-tunggu. Kayaknya deg-degan kalau ngaji kitab ini ya. Sidi Musa deg-degan. Alhamdulillah. Biasanya antum dengar orang ngaji tasawuf, orang tua-tua gitu ya. Aki-aki gitu ya. Ya pantas begitu. Emang idealnya yang ngajar tasawuf, yang bertasawuf orang tua-tua. Tapi kan Allah menyebutkan lewat lisan Nabi. Ada sab'atun yazillumullah yawma la zilla illa zilluh. Masih ingat nggak hadis? Jadi ilmu kita yang tinggi-tinggi ini, basicnya semuanya yang di hadis-hadis yang biasa kita dengar. 7 golongan yang Allah beri zil. Apa zil? Naungan. Zil secara harfiah deh, nggak usah terjemahin maknawi. Naungan. Tuh, antum dapat naungan. Ya, berarti ada asma di situ. Ada sifat di situ. Ketika tidak ada lagi yang menaungi, di mana itu? Di akhirat. Tapi kalau versi saya bukan di akhirat aja, mulai dari kubur. Mulai dari kubur itu. Nomor 3-nya apa? Di beberapa hadis beda nomor ya. Syabun nasya'afi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar dalam taat kepada Allah. Bukan berarti dia nggak maksiat. Ya, antum punya maksiat masing-masing lah. Ya, simpan-simpan aja rahasia itu. Gak usah cerita-cerita ke orang. Ya. Benar kita punya maksiat? Punya semua. Mulai dari maksiat mata, tangan, kaki, lidah sampai ujung kaki. Yang penting nggak mujahir. Tidak ember terhadap maksiat yang kita buat. Ya, selama kita tutup, kita minta Allah yang Maha Sattar, yang Maha menutupinya di sisinya. Yang penting. Ini beda orang yang mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah. Kalau kenal Allah, minta ditutup itu di sisi Allah. Kalau orang awam minta ditutup di sisi makhluk. Kalau antum ditutup di sisi makhluk, selamat sampai mati. Masuk kubur udah nggak selamat. Tapi kalau minta ya Allah tutuplah dosaku, hapuslah dosaku di sisimu. Baru di sisi makhlukmu. Gitu cara doanya. Allah masturni indaka wa inda khalqika. Gitu kalau mau nambahin. Ya Allah mastur auratina bisitrikal jamil indaka thumma inda khalqika. Ya Allah tutup aib kami di sisimu, kemudian di sisi makhlukmu. Gitu kalau mau berdoa ya. Ya. Kalau Allah sudah tutup, otomatis makhluk bakal tahu nggak? Yang bakal tahu. Jadi sebenarnya sisi Allah itu cukup. Ulama az-zahir. Nah, kita masuk ke situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanad al-muttasil al-imam al-hafiz al-arif billah al-hakim at-tirmidzi Abi Abdullah al-mutawaffa sana 320 qala fa ulama az-zahir. Sampai situ ya, sebelum saya. Adapun ulama zahir yadfa'una karamatil awliya. Fadal, ikra. Jadi ciri-ciri ulama zahir yang terhijab disebut ulama zahir. Jadi istilah ini bukan istilah Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini dituduh oleh pembencinya telah membagi ulama menjadi dua. Ulama dunia, ulama akhirah. Ulama su' dan ulama akhirah. Siapa yang bagi? Dituduh siapa? Ya, padahal enggak. Imam Ghazali hanya mengikuti langkah Imam Al-Hakim Tirmizi ahli hadis. Beliau kan ahli hadis. Cuma yang kita bacakan sekarang bukan ilmu hadisnya, tapi ilmu hadas. Ya. Bukan hadas yang antum bersuci itu. Ya, ilmu tahdis qalbi ruhi ya. Ciri-ciri mereka apa? Kalau kita dengar nih, jadi saya pernah testing beberapa orang, kita cerita tentang karamah, itu langsung kayak nggak terima. Langsung kayak mau ngalihin. Ciri-ciri ulama zahir. Yuhawil ala ayadfa. Ya.
Dia berusaha untuk nolak. Nggak masuk ke akalnya. Yuqaddiruna dzalika min tilqa'i anfusihim. Itu dibaca semua tuh cara berpikir ulama zahir ini oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Mereka yuqaddirun, apa arti yuqaddirun? Menilai, berpersepsi berdasarkan asumsi diri mereka sendiri. Masa sih? Jadi dia mengukur dirinya nggak mungkin bisa melipat bumi sekejap. Bismillah pindah tempat. Mereka nggak percaya karena nggak pernah nyoba. Maka orang begini susah percaya Isra dan Mi'raj. Ya, kan Mu'tazilah. Maka orang Mu'tazilah itu nggak ada yang karomah tuh. Ulama zahir ini yang suka menolak begini nggak akan pernah terjadi karomah. Ibnu Taimiyah, kapan terjadi karomah padanya? Ketika dia sudah masuk penjara dan diputus akses untuk berfatwa dan menjadi sufi. Maka ada orang laporin, Ibnu Taimiyah, kok saya melihat engkau di satu tempat, tapi beliau reject. Apa katanya? Oh enggak, itu setan. Lalu itu bukan setan. Ibnu Taimiyah mencoba untuk mengkat itu karena dia punya kaidah saddu dzari'ah. Dia nggak mau dikultuskan orang. Itu kalau mau kita mau berhusnuzon dengan Ibnu Taimiyah. Ya, Uwais Al-Qarni dilihat orang haji umrah. Itu siapa yang haji umrah? Ya Uwais Al-Qarni. Cuma itu pecahannya. Ini yang kita sebut dengan tayul ard, bisa memecah bumi, bisa pindah tempat, bisa terlihat di banyak tempat. Ya itu ilmunya mereka itu. Dan itu ilmu melebihi rasa, itu nyata pada diri mereka. Ya. Bukan hanya sekedar rasa-rasa doang. Kalau rasa mah, rasa antum kan beda sama rasa aneh. Ya, taib. Lalu dikatakan di sini, mereka hanya meyakini bahwa karamat atau kejadian luar biasa itu khassah bihim, hanya khusus bagi para rasul. Gimana tuh? Asif bin Barkhiyah, rasul bukan? Bukan. Bisa mindahin istana? Ya. Istana Bilqis. Sekejap mata. Kalau Ifrit bilang apa? Selama engkau berdiri keduduk berdiri. Itu lama itu. Nabi Sulaiman kan lama dia patrolinya. Ya, belusukan beliau. Beliau duduk di atas bisa terbang kemana-mana. Ya, dan itu lama. Kata Asif bin Barkhiyah disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dia disebutkan punya ilmu minal kitab. Ya, utu ilman minal kitab. Diberikan ilmu dari berarti nggak semua dari Alkitab juga dia punya. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Ghunyah, yang diberikan adalah Ismul Azam. Ya, jadi beli dari sini ya. Itu kita ketemu di situ. Diberi apa? Ismul Azam. Baru dia bisa pindahin. Coba Asif dengan Ismul Azam bisa mindahin tempat, mindahin istana. Antum bisa mindahin apa? Ya. Kita mindahin orang aja deh dari dolal ke hidayah. Sok dapat hidayah gitu. Enggak juga ya. Kita hanya berusaha supaya hidayah yang di dalam ini bertahan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, gimana tuh? Di Quran ada karomat? Ada. Nah, nanti riwayat Umar ini akan mereka bilang yang kita bahas pekan lalu. Umar lagi khutbah di Madinah, bisa melihat Sariyah yang sedang di luar kota, bahkan 3 bulan perjalanan, dia panggil, kedengaran nama Sariyah. Itu Sariyah orang biasa apa wali itu? Wali. Berarti dia sudah belajar cara melipat suara dan melipat bumi. Gitu. Mudah berlatih. Jadi ilmu ini bisa dipelajari teman-teman, tapi yang mempelajarinya bukan belajar pindah tempatnya, yang dipelajari adalah asma'nya. Nah, ini pohon diluruskan. Ini ahli kalam kadang-kadang main hantam-hantam aja. Oh, karomah nggak bisa direncanain. Siapa bilang? Itu Asif nggak merencanakan. Asif merencanain pindahin tempat nggak? Berarti wahamnya ahli kalam yang disebut ulama zahir di sini apa? Kalau nggak direncanakan, nggak bisa. Waham ente ya. Kalau nggak ngerti jangan ngomong gitu aja ya. Kita sukut aja kita. Tawakuf. Oh, saya nggak mengerti bab karomat. Selesai. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan karamat itu mesti direncanakan. Bisa dipelajari? Bisa. Yang dipelajari asma'nya. Nama Allah yang dipelajari. Sehingga mereka asik maksud dengan Allah, baru dikasih itu. Itu ya. Tapi karamat ini hanya diberi kepada wali. Kalau bukan wali, namanya apa? Jangan maunah itu masih keberkahan wali yang turun ke dia. Bukan, lawannya wali apa? Sahir, penyihir. Itu sihir berarti.
Jangan dikira ahli sihir nggak punya asma dia, asma syaitani. Jadi nama Allah yang disimpan dalam memorinya iblis diturunkan kepada syaitan, lalu diajarkan kepada dukun-dukun, para ahli sihir. Tapi kata dukun ini kita harus hati-hati juga ya. Kalau dukun beranak artinya apa? Ini kayaknya ada yang lahir sama dukun beranak nih. Ya, itu gimana, syirik nggak? Oh, berarti dalam kosakata Indonesia dukun itu nggak mesti hal-hal yang magic. Mantri itu dukun juga kan? Ustadz nyembur air dukun juga. Tapi kalau sudah identik dengan apa, udah masuk ke bab pengasihan, pelet, santet, ya nauzubillah dari semua itu, kita jauh-jauh lah dari itu. Berarti si ustadz sudah menjadi uskun, ustadz plus dukun sihir. Kita tambahkan dukun, nah, uskun sir ya. Uskun ahli sihir, nauzubillah min dzalik. Ya, kita nggak perlu belajar ilmu-ilmu begitu, kita cuma belajar zikir aja, belajar zikir, kita minta perlindungan pada Allah. Kalau ada yang ngirim-ngirim, udah semoga Allah langsung yang ambil. Nggak usah repot-repot nanti, amin ya. Maka amalkan aja itu ya, ratibul hadar, ratil atas ya, zikir pagi sore, wirdul latif, hizib bahar, insya Allah Allah jaga kita semua. Tapi antum nggak bisa hafal nih, beribad baca itu udah la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni, begitu hadis kutsinya. La ilaha illallah itu bentengku. Orang kalau udah membenteng Allah, bisa ditembus yang lain nggak? Ya, udah itu ya. Nah, kita nggak minta sakti, kita nggak minta apa, kita hanya minta dekat kepada Allah yang maha sakti. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini penting teman-teman. Jadi ada beda ayat dan karamat. Ayat itu yang kita sebut hari ini mu'jizat. Karena di Quran tidak ada istilah mu'jizat dalam artian kesaktian. Ya, jangan tuh melihat aja tuh. Kisah Sayyidina Musa, 9 ayat. 9 ayat, 9 karamat. 9 karamat enggak juga. 9 mukjizat kalau diterjemahkan hari ini. Jadi Allah menyebut kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi dengan ayat. Tanda kebesaran Allah. Jadi apa rahasianya? Bahwa semua kejadian membelah laut, membelah bulan, manggil pohon. Masih kan kemarin? Pohon dipanggil, datang dia. Ya, pohonnya dipanggil datang, apalagi yang nggak kelihatan, bisa lebih gampang sama Nabi. Sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut ayat, penanda bahwa Nabi ini yang ngutusnya adalah yang maha hebat, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk para ulama disebut dengan karamah. Dari kata karam, apa berarti karam? Pemberian. Ada lagi kemurahan. Allah karena sayang sama hambanya, karena murah dikasihlah. Tapi ini kalau bahasa ilmu kalamnya apa? Khariqul adah. Khariq, merobek, adah, hukum sunnatullah, hukum takdir. Dalam hukum takdir, apa? Kalau jalan sekarang ke Cirebon, pakai mobil deh, gak usah jalan kaki deh, capek kita. Pakai mobil berapa jam? 4 jam. Tapi kalau sudah turun al-karamat, sekejap nyampe, bisa nggak? Bisa. Kok bisa? Ya bisa. Suara Umar aja nyampe 3 bulan perjalanan. Siapa yang menyampaikan? Allah. Selesaikan masalah. Kalau Umar yang menyampaikan, batil. Tapi yang menyampaikan Rabbu Umar. Rabbnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi bisa bedain antara ayat dan, jadi kalau versi kitab lama tidak ada istilah mu'jizat dalam pengertian sekarang ini. Ya. Ilmu ini dihidupkan lagi oleh Syekh Adnan Ibrahim. Cuma sayangnya dia nggak percaya Al-Mahdi. Dia nggak percaya dengan Sayyidina Isa turun. Alasannya nanti kalau Sayyidina Isa turun itu memperkuat Kristiani. Ya enggak lah. Berarti dia nggak selesai ngaji Khatmul Auliyanya, atau jangan-jangan nggak ngaji gitu aja. Jadi nggak perlu orang tua dulu baru ngerti kitab ini. Tua itu apa? Orang berguru. Antum punya guru tua langsung, mukanya langsung tua tuh. Ya, walaupun culun-culun gitu kalau diperhatiin, tapi kalau sudah berguru, itu ruhnya langsung tua, langsung dewasa, dan itu membayang ke wajah. Ada orang tua nggak ngaji, umur 70, gimana? Ketemu kiai cium tangan nggak? Ketemu Gus gitu, cium tangan sama Gus. Gus baru umur 15 tahun ngajar alif bata. Gurunya aki-aki umur 70 tahun, cium tangan dia. Karena dia tahu ini lebih tua daripadaku secara rohani. Nah itu, jadi tua itu jangan ukur-ukuran badan lagi. Ini halus zahir semua. Jadi kalau antum mengukur orang, baru santri kemarin sore gitu ya, nggak apa-apa. Kalau kita digituin mah kita senang ya, malah mati ya kan, belajar malah mati ya. Tapi kalau mau nilai orang jangan dari situ.
Itu udah pulang pergi di Timur Tengah, nggak paham-paham bab ini. Karena kitabnya dari Timur Tengah kan. Ilmu itu udah pindah ke negeri kita sebagian besar ya. Maka antum lihatlah, ke depan ini akan muncul anak-anak muda di pesantren-pesantren Jawa, itu hafal alfiyah, itu udah lama. Tapi nanti akan lebih zahir. Hafiz Quran, cili-cili, itu udah biasa. Kan kita baru tahu RCTI. Orang Kudus bilang apa? Wah, kita mah dari zaman jebot. Anak kecil udah hafal hafiz 30 juz. Itu baru 5 juz sudah ditampil-tampilin di TV. Jadi nanti orang-orang yang belajar ilmu ma'rifatullah itu akan terfilter. Pertama terfilter dari kelompok Mujassimah, Salafiyah. Nanti akan terfilter dari kelompok Asy'ariyah. Ini aja udah kelihatan goyang ya. Akidah sifat 20, tapi dalam mauqif tertentu kok cenderung kepada Khawarij. Kan muncul sekarang. Ya kan? Akidah sifat 20, tapi dalam hal tertentu cenderung ke Rafidhah, Syiah. Mulai ketemu lah ini. Pakai sifat 20 tapi cenderung ke liberal. Akhirnya tersisa nanti dikit aja tuh yang ngaji ma'rifatullah. Yang percaya apa yang beginian. Nah, maka dikatakan ya mereka sudahlah dapat tauhid, sidq ya. Sedikit syai'an minal qurbah. Zikir agak ada sedikit-sedikit berdesir ya. Tapi wahum fi ama. Mereka itu dalam satu kebutaan rohani. Mana ilmi minalillahi tabaraka ta'ala, dari ilmu yang Allah naunagahi. Nah, yang kita sebut ilmu laduni. Wa huzuzuhu li khassatihi ya. Wa mahabbatuhu iyyahu wa rafatuhu lahum. Jadi mereka wa huzuzihi ya. Dan mereka enggak mengerti bagian-bagian yang Allah berikan kepada kekasihnya. Tadi kan kalau mereka hazzuhum, giliran para wali, huzu, mereka enggak tahu. Hazzuhum berarti cuma satu bagian. Tapi wali kan diberikan huzuz, jamak dari haz. Berarti bagian. Dan cinta Allah kepada mereka, sayang Allah kepada mereka. Kalau mereka dengar ilmu ini, kita bahas saja Nur Muhammad, mereka langsung Nur Muhammad gitu ngomongnya ya. Enggak sahih, enggak ada hadisnya. Ente enggak tahu, bilang enggak tahu. Kita kasih tahu nih hadisnya. Ya. Tapi ingat, jangan nisbatkan kepada kita yang bukan milik kita. Kita jauh dari mencaci maki sahabat. Maka kita enggak masuk Rafidhah. Ya. Dan dari kemarin beliau cerita Umar dulu kan. Padahal dituduh Syiah loh. Jadi bagi orang yang jahil, Sufi itu Syiah. Maka dulu ada selebaran disebar oleh salah satu lembaga dakwah di Indonesia, warisannya salah satu ulama yang saya kagumi, Muhammad Nasir. Itu mereka nyetak, nggak tahu dapat dana dari siapa. Nyetak dibagi-bagi. Apa ulamanya nggak ngerti kalau isinya berbahaya. Agama Syiah, isinya apa? Nggak ada Syiahnya sama sekali. Isinya tarekat Sufi. Waktu itu saya mau kuliah kerja nyata. Apa itu? KKN yang sahih. Bukan KKN yang haram itu ya. Langsung mengundurkan diri saya dari kelompok itu. Kalau begini, saya mengundurkan diri. Karena tempat yang mau dikunjungi itu kampungnya Panji. Bener ya. Waqa sama waqa. Ya, terjadilah beberapa hal yang tidak diinginkan. Jadi bagi mereka, Sufi itu Syiah. Tuh, nggak nyambung kan? Syiah artinya apa? Syiah. Syiah Ali, Syiah Rafidhah. Orang yang mencintai Ahlul Bait berlebihan dan menghujat para sahabat. Itu Syiah bagi kita. Maka Pak Quraisy Syiah nggak? Enggak. Pak Quraisy nggak Sufi aja dia bilang Syiah. Cuma karena beliau anaknya ada satu yang nggak berjilbab. Kenapa nggak dihitung sama satu yang berjilbab? Ini kan nggak adil. Antum kan takut kan ngomong-ngomong begini? Takut ditinggal jamaah ya. Ya, kita ngomong tasawuf udah belak-belakan dari kemarin ya. Bukan berarti kita pakar tasawuf, enggak. Kita dapat sanad tasawuf dari guru-guru kita, dan guru-guru itu pesan, ini harus dibuka ilmunya. Yuk, karena nu'addil amanah, menunaikan amanah kita buka. Semoga doa-doa mereka bersama kita ya. Amin rabbal alamin. Fa idza sami'u bi syai'in min hadza tahayyaru wa ankaruhu. Kalau mereka mendengar ilmu ini, tahayyaru, apa itu tahayyaru? Heran. Masa sih? Nah, ini ciri-cirinya tuh. Yang dibawa ke Melamati aja udah tiap hari, masa sih? Ya, alhamdulillah ada yang bisa mengatasi. Qalbunya akan bilang ini benar. Ya. Wa ankaru. Lanjut, apa lanjutannya? Ingkar. Nah, ini yang paling bahaya, ya. Summa yarwauna al-akhbar an Rasulillah SAW, inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala syuhada yaghbituhum an-nabiyyun wa syuhada limakanihim wa qurbihim
minallah. Ini hadis riwayatnya ada yang semakna dengan ini di riwayat Ahmad dan sangat banyak di riwayat Tabrani. Dan hadisnya sampai derajat sahih. Ya. Allah mempunyai hamba-hamba laisu bi anbiya, mereka bukan para nabi. Wala syuhada, bahkan tidak mati di medan juang. Terus apa? Yaghbituhumul nabiyun, tapi para nabi, para syuhada, ghibtah. Apa arti ghibtah? Iri positif. Masa sih mereka bukan nabi bisa sampai posisi ini? Wa qurbihim min Allah, dan dekat mereka kepada Allah. Kira-kira itu umat siapa? Pasti umat Nabi Muhammad. Orang kayak kita? Belum tentu. Masih ingat sebelumnya teman-teman kita berbagi bahwa klan alam semesta itu ada beberapa. Masih ingat nggak Sidi Musa? Ustaz Zauki. Pertama klan Bani Anwar, Bani Nur, Bani Cahaya. Ini klannya para nabi, para rasul. Nah, ini yang turun, itulah yang turun langsung dari Nur Muhammad SAW. Jadi ketika Allah hendak mengenal, Allah ingin dikenal, cinta dikenal, maka Allah ciptakanlah, ya Allah hembuskan Ahmad, muncullah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad terciptalah cahaya-cahaya itu menetes dari nur-nur itu, cahaya-cahaya. Berapa jumlahnya? 124.000. Itulah jumlah para nabi dan rasul. Rasul antara mereka banyak versinya, sama yang mu'tamad dalam akidah Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah 313. Itu mereka setiap masa sama. Jumlahnya 124 sampai nanti Ya'juj Ma'juj keluar. Ya'juj Ma'juj setelah Al-Mahdi loh ya, setelah Dajjal. Terus gimana? Setiap masa mereka jumlahnya sama. Maka dalil paling kuat ketika haji wada, ahli hadis sepakat jumlah sahabat ada berapa? 124.000. Kalau mereka hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad, semuanya nabi. Tapi karena la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, bahkan setelah zuhur Nabi Muhammad, kan, nabi yang lain turun pangkat jadi wali. Jadi Nabi Isa nanti turun, Nabi Ilyas nanti zahir, Nabi Khidir nanti zahir. Itu jadi nabi, apa ya wali? Tapi karena beliau itu nabi, kita tetap manggilnya ya nabi, ya Allah. Ada presiden nih, udah turun, kita manggilnya tetap presiden, tapi mantan presiden SBY gitu, mantan presiden Megawati, tetap kita sebut presiden, tapi mantan, ya. 124.000. Jumlahnya berapa yang berjuang bersama Nabi waktu perang Uhud? Itulah jumlah para rasul. Di Quran berapa jumlah Nabi Rasul yang ditulis, yang wajib kita ketahui? Maka nanti Al-Ghaus itu jumlahnya juga cuma 25. Yang besar-besar, selebihnya kutub. Jadi jangan sembarangan bilang Al-Ghaus, tergosong muka gitu ntar. Ya, kutub aja kalau mau bilang. Ya, misalnya dari kalangan Thariqat, mau menyebut misalnya imam siapa, biar hati-hati Al-Kutub selesai. Kecuali memang udah ada masyhur, Sultanul Aulia, Al-Kutub Al-Ghaus, Abdul Qadir Jilani, Al-Kutub Syahir, Wal-Ghaus Al-Azam, Abul Hasan Syazili, itu udah jelas. Kalamnya ada ulama kita yang meriwayatkannya. Itu tadi Bani Cahaya, langsung dari tetesan Nabi Muhammad SAW. Makanya para nabi itu, ya, Nabi Adam dikatakan, kalau bukan karena Nur Muhammad, itulah penjelasannya, maka engkau tidak ada. Kelas. Setelah itu Nabi mengatakan, ini kita ulang-ulang terus, saya sengaja ulang, mungkin ini udah ke-7 kali saya ulang, supaya masuk ke alam bawah sadar. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Pewaris itu keluarga bukan? Maka kalau bahasa ruhaninya itu anak, bahasa hadisnya warasah. Pewaris, kalau nggak keluarga, nggak saudara, nggak kerabat, bisa nggak mewarisi? Maka kalau ada orang mewarisi materi, itu keluarga, jasad, nasab. Kalau mewarisi ulama, mewarisi para nabi, yang diwarisi apa? Rohani. Imateri atau materi? Imateri. Berarti tidak wujud secara lahir. Dia adanya di dalam ruhani. Ini yang diwariskan, masuklah ke dalam kolbu si ulama. Ulama ini yang disebut sebagai Bani Arwah, Bani Ruh. Nah, mereka ini langsung nih. Kalau mereka hidup dulu di zaman Bani Israel, jadi nabi.
Maka ada hadis walaupun dhaif, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel, ulama umatku seperti, tapi hadisnya dhaif ya, seperti nabi bani Israel. Teman saya di Darussunnah dulu, nggak tahu masih hidup, semoga masih hidup ya, saya lupa nama beliau, santri pinter, hafiz alfiyah 1000 bait. Itu karena ada ustadz kita mendhaifkan hadis itu, langsung dia keluar dari Darussunnah. Baru beberapa bulan langsung keluar deh, karena dia tersinggung. Mungkin ada gurunya dulu menyampaikan hadis ini, sekarang didhaifkan oleh guru yang masih muda. Saya nggak usah sebut ya guru saya siapa ya. Maka teman-teman, kita ini ada kaidah, ada kode etik mendhaifkan hadis. Karena di dunia ini bukan ahli hadis doang. Di dunia ini ada ahli fikih, di dunia ini ada ahli akidah, ada ahli qalbu. Jadi kalau antum main hantam-hantam hadis ini dhaif, ente siapa? Ya, udah ngerti semua ilmu belum? Ya. Banyak kok hadis dhaif maknanya sahih, banyak kok hadis yang sahih, hadis yang dhaif maknanya sahih, sebaliknya banyak hadis yang sahih tapi pemahamannya dhaif. Contohnya, abuka inna abi wa abaka finnar, ayahku ayahmu masuk neraka. Ternyata kalau kata ayah salah terjemah, hadisnya sahih, pemahamannya tidak sahih. Itu yang bikin gregetan para muhibbin ya, kayak mau tonjok tuh orang. Kalau kita nggak perlu nonjok-nonjok lah, kita perlu nasihat aja, kita sampaikan aja. Kalau dia munsif qalbunya, pasti dia akan sadar. Apa sih untungnya mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Orang tua ente disuruh masuk neraka, gimana perasaannya? Kan gak enak. Kiai kita aja dibilang sesat, kita nggak nyaman loh. Ini orang tuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, hadisnya sahih, masih terhijab tuh dengan ilmu sanad. Ilmu sanad itu ilmu alat, tujuannya untuk memahami akidah. Kalau ilmu akidah bertentangan dengan sanad, maka ilmu akidah yang dikedepankan. Ya. Kalau ilmu fikih bertentangan dengan ilmu sanad, ilmu fikih yang dikedepankan. Nah, contohnya nih, ada ustadz membid'ahkan azan untuk bayi, benar nggak? Hasil penelitian Syekh Albani bahwa mengazankan bayi baru lahir hadis dhaif. Dia lupa, itu di bawah teksnya Imam Tirmizi udah nyeleksi, lalu mengatakan hasan sahih. Berarti versi dia hadis ini udah naik. Maka di sini ada satu rumusan yang jarang diungkap oleh peneliti hadis, bahwa Imam Tirmizi punya kaidah, jika ada ulama salaf yang mengamalkannya, maka hadis langsung jadi hasan atau sahih. Kaidah ini pun belum dibaca oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Loh, kok kita berani ngomong gitu? Ya kita kan ngajarin kitab itu. Kitab Al-Ilal, Syarh Al-Ilal Al-Tirmizi, karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali mensyarah itu kitab paling bagus mensyarah Ilal, tapi dia belum menyampaikan hadis ini, kalimat ini. Kok bisa ya? Bisa-bisa aja. Inilah mauqifnya Imam Ahmad, bahwa hadisun dhaif aula minar ra'i. Hadis yang dhaif lebih utama daripada ya, mereka pakai ra'yu. Oh, kalau hadis dhaif ya sudahlah, kita nggak usah. Itu ra'yu udah. Karena masih ada riwayatnya. Dan yang paling lucu apa? Mereka paling banyak menentang imamnya. Jadi kita sering dituduh menentang Asy'ari beda dengan Syafi'i, Syafi'iyah beda dengan Syafi'i. Kan lagu lama kan? Asy'ariyah beda dengan Syafi'i, Asy'ariyah beda dengan Asy'ari. Ini kurang tidur ya, jadi pada ngomongnya kebalik-balik ya. Yang sering menentang imamnya siapa sih? Imamnya bilang kirim Fatihah nyampe, mereka bilang nyampe nggak? Imamnya bilang ziarah kubur dianjurkan, mereka bilang siapa mereka hari ini yang ziarah kubur? Yang bau badannya ada bau kuburan. Nggak ada, paling mantan-mantan doang ya. Makanya keras tuh hatinya. Ciri-ciri orang yang kolbunya qasiyy, qaswatul qalb, itu jauh dari kubur. Jadi antum kalau udah nggak bisa nangis, datang ke kubur. Datang aja kubur. Kubur yang paling efek ke kita, kubur yang punya hubungan sama kita. Siapa kubur yang punya hubungan sama kita? Orang tua zahir sama orang tua batin. Yang batin itu disebut guru. Antum kalau ingat guru nangis pasti. Saya ingat guru saya, Syekh Khalil Mustafa Yaqub, kalau di depan itu saya nangis. Karena itu orang tua rohani kita juga, orang tua ilmu. Ingat ibu kita meninggal, orang tua kita meninggal, bisa nangis. Ini duluan ziarah ke Wali 9, nah ini kurang adab. Jadi saya saran aja nih ya, antum yang suka ziarah Wali Songo, jangan songong. Ziarah dulu ke orang tua, baru ziarah ke Wali Songo, gitu adabnya. Cium-cium tangan Habib, maknya nggak dicium tangannya. Itu kan kurang itu. Padahal wasiat Allah ke ibu, bukan ke Habib. Ke Habib nanti ya. Wahazirkumullah fi ahli baiti. Itu kan setelah itu. Ini kejanggalan orang suka ziarah ya. Kita punya catatan juga lah. Ya.
Jadi siapa mereka ini? Hamba-hamba yang bukan nabi, bukan syuhada, tapi kualitasnya itu para nabi iri. Nah, ini yang kita sebut Bani Arwah. Bani Arwah ini setiap zaman ada. Mana yang paling diirikan? As-sabiqun al-akhirun. Ada sabiqun al-awwalun. Siapa sabiqun al-awwalun? Ahlul Badar dan sahabat-sahabat 124.000 kita sebut as-sabiqun al-awwalun. Orang yang sabiq terdahulu, awal lebih awal. Yang ini mereka juga iri. Tapi yang lebih mereka iri lagi siapa? As-sabiqun al-akhirun. Mereka sabik di Bani Ruh, tapi akhir dikeluarkan di Bani Insan, Bani Adam. Baru dimuncul di akhir zaman berjuang dengan Imam Mahdi. Pengen nggak? Ya, ada sebuah hadisnya Hasan, ya. Bahkan Imam Nawawi menganggapnya sahih sebenarnya. Itu ada dalam akhir kitab Riyadhus Shalihin juga, bahwa malaikat Jibril ngomong ke Nabi Muhammad, siapakah umatmu yang paling afdal? Dijawab oleh Sayyidina Muhammad SAW, itu Ahlul Badar. Oh gitu, mereka afdalul muslimin, begitu kata Nabi. Afdalul muslimin berarti Ahlul Badar 313. Apa kata Jibril? Begitu juga kami, afdalul malaikah. Malaikat paling afdal itu jumlahnya juga 313 yang ikut perang Badar. Jumlahnya pertama berapa? Ya, pertama Alfain, ya, benar. Alfain, terus menjadi terakhir 5.000, ya, 5.000. Jadi malaikat di langit sana itu juga punya strata. Sebagaimana di bumi manusia ada strata rohani, bukan strata fisik, strata seperti orang kaya, enggak, itu nggak masuk itu. Jadi malaikat itu ada di antara mereka pemimpinnya Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Malakal Maut, dan tiup trompet Israfil. Kalau nama Israel kan nama Ibrani, ya. Dalam bahasa Arab belum ketemunya baru Malakul Maut. Ya. Jadi siapa ini? As-sabiqun al-awwalun dan as-sabiqun al-akhirun. Sahabat Nabi yang awal dan kemudian ikhwannya Nabi di akhir zaman. Nabi menyebut zaman ini zaman untuk para ikhwan. Siap nggak nih? Ya. Tapi antum siap nggak kena ujiannya? Nanti seperti terjadi di zaman Nabi, akan ada masa paceklik yang panjang. Akan ada virus yang tidak berhenti-berhenti. Siap nggak menghadapi itu? Saya kalau pikiran pakai ini nggak siap. Tapi kalau pakai hati, pakai tasdik, kita siap. Inna ma'al usri yusra. Inna allaha ma'as sabir. Berarti kata kuncinya di kata sabir. Sabir itu bertahan artinya. Bertahan dengan siapa? Dengan imam yang mau kita tunggu itu. Al-Imam Al-Mahdi. Ya. Di masa Rasulullah dulu pernah 3 tahun paceklik. Barangkali nanti akan terjadi juga paceklik 3 tahun. Itulah kemunculannya Dajjal, As-Samiri, Al-Masih yang palsu. Kan Dajjal artinya palsu. Al-Masihud Dajjal, ada Al-Masih Isa. Masih yang asli, Masih yang palsu. Muncul nanti bareng. Cuma duluan keluar Dajjalnya. Kalau dihitung hadisnya kan dikit, cuma 40 hari. Tapi berasanya berapa tahun? 40 tahun. Hari pertama kayak 1 tahun. Hari kedua sebulan. Begitu dari Abu Daud. Tapi sebenarnya bagi semua orang setiap hari berasa kayak 1 tahun. Berarti 40 tahun. Kalau bagi orang beriman baru kayak Nabi katakan itu. Hari pertama setahun, hari kedua sebulan, hari ketiga seminggu baru tuh. Itu masa berat itu. Nah, jangan dipikir masih lama, ya. Coba yang ngerti ekonomi. Ada yang jurusan ekonomi nggak nih? Ada yang pengamat ekonomi? Negara kita kira-kira bertahan kalau beli vaksin, nahan terjangan efek bukan virusnya, tapi efek virusnya. Ini udah susah kan dagang hari ini di Tanah Abang? Ini kan ada pedagang Tanah Abang nih. Ya, Dahyadi masih aman ya. Alhamdulillah. Tertatih-tatih juga. Ya pasti semua kena. Semua kena. Mau sampai kapan kita bertahan nih? Di saat paceklik itu nanti datang Dajjal. Ente butuh makan, diturunin makanan dari langit, gimana? Butuh beras, ditumbuhin beras dalam waktu sekejap, tumbuh. Kuat nggak kita tuh? Makanya sampai sekarang latihan puasa, ya kan? Dan puasa niatnya lillahi ta'ala, melatih rohani. Biar nggak butuh sama nasi. Biar nggak butuh sama makanan.
Kita sih butuh, tapi latihan. Latihan aja. Nakut-nakutin ya. Semoga ente ketakutan semua. Nabi itu basyiran wa nazira, nggak hanya kabar baik aja dikasih tahu apa surga neraka, nggak cukup, harus ada nazirnya juga. Dan yang membuat saya agak gemetaran itu ketika baca hadis. Ini yakhruj, jika dia keluar, lalu saya bersama kamu, fa ana hajijuhu, maka akulah hujah kalian melawan dia. Jika tidak, maka itu berpulang kepada kalian. Dan yang repot yang kedua ini. Kalau dia keluar, Dajjal, Nabi udah nggak ada kan? Gimana kita? Maka mesti temukan Al-Mahdi. Hajitnya Nabi. Siapa waris hujahnya Nabi? Al-Imam Al-Mahdi. Jadi, doktrin Al-Mahdi ternyata bukan hanya dalam Islam. Jadi ini bukan doktrin Syiah, kita nggak ada urusan sama Syiah. Ya? Syiah, Mahdinya Mahdi dia. Mahdi dia imam ke-12 yang hilang. Bagi kita bukan. Ya, Al-Mahdi min waladi Fatimah, sama dengan Syiah, dari keturunan Fatimah, tapi bukan imam yang ke-12 itu, bukan. Oke? Terus siapa? Ya keturunan Rasulullah, zuriat Nabi. Ya Hasan Husain gabung lah di dalam dirinya, ya. Jadi zahirnya keturunan Nabi, batinnya pewaris Ahmad. Jadi zahirnya Ibnu Ahmad, Ibnu Muhammad, batinnya Ibnu Ahmad. Itu yang disebut ismuhu ka ismi, wa ismu abihi ka ismi abi. Jadi, tolong kalau antum udah ngaji kitab ini, jangan lagi nerjemahin. Namanya Muhammad bin Abdullah. Ya, ke laut aja. Jadi, ismun artinya apa aja? As-sumu wal alam. Dua itu. Ketinggian derajat rohani. Yang kedua, alam. Apa arti alam? Tanda. Alam atau wasam. Berarti ketinggian rohaninya Al-Mahdi mewarisi dari Nabi. Kiai-kiai habaib sekarang kan mewarisi cuma sedikit-sedikit. Kita kan dikit-dikit aja dapatnya. Dekat dikit. Ini yang kita bagi-bagi. Kalau beliau, kulluh, semua yang masuk dalam rohani Nabi, turun kepada beliau. Kalau nggak bisa ngelawan Dajjal. Musa aja nggak berani sama Dajjal. Nabi Isa aja lari karena kerjaan Dajjal. Ya kan? Nabi-nabi berapa tuh? Ada Nabi yang masuk ke pohon. Nabi bisa ngomong sama pohon kan? Masuk ke dalam pohon. Tuh, ilmu akhir zaman ntar tuh ada tuh. Siapa yang tahu? Samiri menyerupai orang. Kalau dia nggak ngerti ada Nabi masuk ke dalam pohon, nggak mungkin dia Samiri. Kalau bukan Samiri ya, jadi pasti itu Samiri. Jadi si Samiri ini bisa berdialog dengan alam semesta juga. Maka walinya dia wali syaitan. Mirip-mirip ilmunya, hati-hati. Umurnya bisa panjang juga, bisa pindah tempat dalam sekejap juga. Hati-hati untuk ketemu wali syaitan, ya, waltan, bukan waliullah. Ini zaman begini sekarang, muncul di YouTube, muncul di sosmed antum lah, pasti banyak tuh. Maka kita untuk menjaga itu, kita khawatir kita pakai sanad, maka kita ngaji pakai kitab. Kan bisa aja saya jelasin nggak pakai kitab, gagah-gagahan, sok-sokan, kan bisa aja. Tapi supaya nggak keluar dari koridor ini, maka saya mencoba ya balik ke kitab aja deh, karena sanadnya jelas. Beliau ahli hadis lagi, ya. Baik. Jadi tandanya Nabi sama tandanya Al-Mahdi hampir sama. Tanda apa? Tanda-tanda yang Nabi alami sebelum beliau diangkat jadi Rasul, tapi udah jadi Nabi. Apa tanda Nabi? Waktu kecil dibedah. Itu tanda. Al-Mahdi mengalami itu. Pasti dadanya dibedah waktu kecilnya. Jadi kalau ada yang ngaku Al-Mahdi, tanya aja, ente udah bedah belum sama Jibril? Tanya aja gitu, polos-polos aja, kan kita kepala-pala bego aja sama mereka. Ya. Dan nanti puncaknya dari semua, jadi pelajari sirah Nabi, nanti antum ambil maknanya. Maknanya itulah yang dimaksud dengan tanda Nabi. Itulah tanda Al-Mahdi. Lengkap semuanya yang ada di situ, ada di Al-Mahdi. Berarti sekarang dia udah jadi Mahdi belum? Udah. Tapi belum islah. Kan yuslihuhullahu fi lailah. Allah akan islah dia dalam semalam, satu malam. Islah itulah mi'rajnya Mahdi. Kalau bahasa hadisnya islah, kalau bahasa rohaninya mi'raj rohani. Maka semua pengikut Al-Mahdi itu Al-Mahdiyin 313 dan kemudian ring 2, ring 3, ring 3-nya nanti akan diberi kekuatan itu, kekuatan rohani. Itulah mereka yang dipersiapkan Nabi selama 3 tahun dari Isra Mi'raj pertama, kan Mi'raj itu lebih dari sekali. Semuanya dengan rohani kecuali satu. Langsung fisik plus rohani.
itu yang puncak. Maka turunlah ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ya, disebut kata abad menunjukkan zahir dan batinnya. Itulah makom tertinggi Nabi. Itulah namanya ismul walayah li nabiyina Muhammad. Nabi Muhammad pangkatnya Rasulullah. Beliau seorang Nabiullah. Kan semua Nabi wali. Apa pangkat Nabi? Pangkat kewaliannya Abdullah. Kalau sudah Abdullah, semua asma masuk ke dalam dirinya. Kalau kita paling Abdul Muhaimin, Abdul Hakim, Abdul Latif, kita paling satu berdua. Kalau Nabi semua dalam dirinya dia Abdu. Maka antum ini ada orangnya pemurah, tapi pemarah. Berarti dia nggak Abdul Halim. Kalau Abdul Halim nggak pernah marah dia. Ada yang nggak pernah marah, pelit. Ya kebalikannya. Ada yang dua-duanya, Abdul Karim. Udah nggak pemarah, pemurah, Abdul Karim. Itu dia. Berarti dia udah ada kewalayan dalam dirinya. Nah sebenarnya semua kita ada jatahnya. Cuma kenal nggak? Ini disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbuh. Siapa yang tahu sisi walayahnya, maka dia baru disebut wali. Siapa yang tahu sisi nurnya, baru dia disebut kekasih Allah. Kira-kira begitu ya. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin ya. Kita nggak boleh juga bilang saya wali gitu ya. Melanggar adab. Untuk melanggar adab ya. Semoga kita wali ya. Apa kata Nabi? Wala yatamannayanna 12 nabiyyan annahum kanu min ummati. Di antara umat Nabi, umat terdahulu ada nabi. Dari 124.000 nabi ada 313 rasul dan ada 25 nabi. Dari mereka 25 itu ada 12 yang berharap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah ngarep nggak dulu jadi umat Nabi Muhammad? Tuh sekarang kita udah jadi umat Nabi Muhammad, bersyukur nggak? Syukur ini disebut syukurul ijad. Jadi syukur itu ada dua, syukurul ijad, syukur diwujudkan Allah di akhir zaman. Yang kedua, syukurul imdad. Nah sekarang kita pertahankan ini, syukur imdad, mempertahankan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Ya. Lau aqsamtu lau uqsimat ya. Seandainya disumpah ya. La bararat, tentu akan Allah akan diwujudkan. Alla yadkhula qabla sabiqi ummati al-jannata. Itu alifnya ketinggalan ya. Bahwa tidak masuk sebelum umatku, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga sebelum umatku. Itu maksudnya. Jadi nanti sabiqunal awwalun dan akhirun ini, inilah yang pertama masuk surga. Baru nanti umat Nabi Ibrahim. Nah, coba lihat hadisnya. Illa bid'ata asyar minhum. Kecuali beberapa belas Nabi. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Maryam, ibnatu Imran. Maryam Nabi bukan? Enggak. Enggak Nabi kan? Enggak Nabi ya? Kalau ada sekarang orang bisa datengin makanan kayak Maryam, itu percaya nggak? Set ada makanan, percaya. Maryam jangan percaya. Ya. فهل هذا إلا من فإذا رأوا هذه الأخبار السامحوا وإذا صوروا الإشارات وإلى المنصوص من الناس جحدوا. Kalau mereka dikasih riwayat ini, ya takut juga dia. Samihu, ya udah deh, riwayatnya sahih itu dulu kata mereka. Tapi kalau disampaikan bahwa ada loh pewaris mereka yang mengalami hal yang sama dengan mereka, jahadu, mereka jadi jahat. Apa arti jahadu? Ingkar, jahat. Jangan-jangan jahat, cocok loginya dari situ ya. Ilmu cocok logi yang lagi ramai di akhir zaman. Fahal hadza illa minal hasad. Tidaklah ini kecuali karena hasad. Jadi hal itu nggak mesti artinya apakah. Ada hal itu artinya tidakkah. Ya. فصار مثالهم في هذا كما قال ربنا تبارك وتعالى في تنزيله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Jadi mereka kena. Nah, inilah yang dikatakan oleh guru-guru kita. Orang-orang yang walaupun sekarang aku aswaja, tapi ingkar sama ilmu ini. Nanti seperti Bani Israel. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Mereka tidak ingkar kepadamu, hai Muhammad, yaitu ahli kitab. وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ. Tapi mereka orang-orang yang zalim itu, yajhadun. Mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti mereka akan ngomong gini, oh iya, orang Torekot lama begitu, para habaib lama begitu, Habib sekarang enggak, cemen. Kiai dulu iya, kiai sekarang cemen. Kan sama kayak orang Bani Israel. Kami beriman dengan ayat yang diturunkan dulu kepada kami,
tetapi mereka ingkar kepada yang diturunkan kepada mereka. Kan ada di Al-Baqarah. Persis sama. Maka nanti kalau masuk ke akhirat, walaupun mereka ngaku nih pakai sifat 20, Asy'ariyah, tapi ingkar beginian, nanti jadi Yahudi di akhirat. Nauzubillah kan? Nah, hati-hati itu Daisna ini itu ya. Jadi ingkar aklinya harus berubah menjadi isbat akliyah. Ya. Kanu yatahaddatsuna fima bainahum bimab'atsi nabiyyin yakhruju ala din Ibrahim Khalilur Rahman salawatullahi alaihi falamma ja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam jahadu. Dulu mereka membicarakan akan kemunculan Nabi Muhammad, ahli kitab. Setelah muncul mereka percaya? Enggak. Sekarang orang ngomongin Mahdi. Giran muncul Imam Mahdinya, nanti akan ingkar. Mereka susah terima. Masa sih Mahdi begini gitu? Itu begitu. Ya, kita akan tinggal menunggu isyaratnya. Maka mulai sekarang tidak hanya belajar thariqah sufiyah, juga belajar thariqah malamatiyah. Malamatiyah itu ngasah kolbu. Jangan lihat penampilan orang, lihat kolbunya. Nanti kan kelihatan dari kalamnya. Ya. Jadi tunggu aja masanya. Karena ini Al-Quran cuma ngulang aja, ngulang. Kenapa ayat ini masih turun? Jadi saya nggak tahu alam gaib, saya nggak tahu masa depan. Tapi berdasarkan ayat itu ini terjadi semua. Dulu Bani Israel, Ahlul Kitab, menunggu-nunggu Nabi Muhammad. Muncullah generasi berikut, ngaji tentang Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Sama. Nabi kan sudah ditutup, tapi wali kan belum ditutup. Yang tutup nanti siapa? Nah, maka ada Nabi Khatmul Awliya. Mereka nggak akan percaya. Membayanginnya masih 200 tahun lagi. Ya, saya dapat video, paling nanti Al-Mahdi 200 tahun lagi. Dari mana itu? Ya? Ngomong angka tapi nggak berdalil. Kita karena melihat ayat-ayatnya sekarang dalam nyata, udah deket ini teman-teman. Ya. Bahkan sudah zahir beliau. Ya, kenapa sudah zahir? Karena lawannya sudah zahir, udah banyak Mahdi palsu. Jadi ciri-ciri Mahdi ini sudah mulai berzahir. Setiap tempat itu ada yang Mahdi. Benar nggak? Cuma karena itu, hati-hati, maka kajian akhir zaman jangan terjebak pada riwayat yang zahir aja, tapi tidak mengerti syarah rohaninya. Cuma karena hidungnya runcing, rambut belakangnya tikal, di Serang ngaku Mahdi, ya kan? Ya, kota Serang ya. Di Parung juga ada kopiahnya sama kayak kita Al-Hitami, hitam. Qala lahu qailun alaysa fi hadhil akhbar ma yadullu ala tafdili man dunal anbiya al-anbiya. Nah, mereka kok nolak. Logika pendeknya apa? Berarti ada yang lebih tinggi dari Nabi dong. Hadis yang tadi. Ya. Qal, dijawab oleh musannif. Ma'azallah. Ya, jauh. Tidak ada maksud begitu ya. Ayyakuna kadzalik fa innahu laysa li ahadin ay yafdula ala al-anbiya'i ahad li fadli nubuwwati Muhammadin. Itu bukan dalil bahwa para wali umat Nabi Muhammad lebih tinggi dari para nabi. Nggak ada maksud begitu. Coba lihat, Nabi tadi ngomong, umatku yang pertama masuk surga. Ini kalau dibaca versi riwayat, lau aqsamtu la barartu alla yadkhula qabla sabiqi ummati al-jannah. Ya. Alla yadkhula. Ya. Jadi tidak ada yang masuk sebelum umat Nabi Muhammad, siapapun hatta Nabi kecuali Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan beberapa Nabi. Berarti Nabi yang 120-an ribu lain setelah umat Nabi Muhammad. Apakah umat lebih tinggi dari Nabi? Enggak. Mau gimana pun juga pangkat Nabi lebih tinggi dari pangkat wali. Nah, ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun secara keistimewaan Allah istimewakan. Kenapa? Umat yang wali ini ngikutnya Nabi siapa? Itu. Ikutnya Nabi siapa? Nabi Muhammad. Yang mana semua para Nabi dahulu itu ada karena Nabi Muhammad. Nah, mereka yang faham makomnya akan mengatakan, apa kata mereka? Kami berharap menjadi umat Nabi Muhammad. Ada berapa orang? Isna Ashar. 12-an. Salah satu yang disebutkan di hadis Nabi Musa. Nabi Musa kan paling berani. Kalimullah. Maka gelarnya Kalimullah. Ya Allah, jadikan saya umat Nabi akhir zaman dong. Berani dia minta gitu. Nabi Ibrahim gak berani minta loh. Nabi Musa berani minta, ya Allah, saya aja yang jadi umat, hanya Nabi akhir zaman. Allah belak-belakan juga, gak bisa. Udah ada orangnya. Ya, yang dulu saya udah ceritakan kepada Adam. Gitu. Maka Nabi Musa pun kemudian buat alternatif kedua. Cerdas nih orang. Ya Allah, kalau gitu jadi umat Nabi Muhammad deh. Gitu.
Dikabulkan nggak? Nggak dijawab di hadisnya. Berarti ada isyarat dikabulkan. Maksudnya nanti Nabi Musa punya pewaris di kalangan umat akhir, itulah ikut sertanya Nabi Musa. Nabi Musanya sudah masuk ke alam barzah, tapi warisan ilmunya turun ke orang akhir zaman. Nah, ini yang disebut semangat, ruhulnya. Semangatnya itu masuk ke umat akhir zaman. Ya. Qala qad fassaru fil khabar wa dhalika liqurbihim wa makanihim min Allah fa amma qawluhu al-munkir li ahwalil awliya muhtajjan biqawlihi tabaraka wa ta'ala fala ya'manu makra Allah illa al-qawm al-khasirun. Fa hal yadri qailu hadha al-qawl mal makru liyuhtajja bihi ha huna wa tafsirul makri aghmadu min an yafhamahu sahibu hadzal kalam. Jadi versi orang ini, wali itu di gunung-gunung nggak dikenal, ya, mastur wali, karamatnya nggak kelihatan, kalau kelihatan dia sembunyiin. Ada emang begitu, itu disebut wali. Jadi yang mereka ceritakan tuh wali apa? Wali mastur. Ilmu kewalian kan banyak di kitab ini dijelaskan semua. Ada wali yang zahir. Wali yang zahir ini dia akan menzahirkan karamah, dia akan menzahirkan kewalian. Nah kan repot kita nanti. Kalau antum punya konsep wali nggak berzahir, ntar kita nggak percaya sama dia. Ya kan kejadiannya nanti begitu. Dipakailah ayat ini, orang-orang yang aku wali, ini orang nggak merasa aman dari makar Allah. Dijawab oleh Imam Al-Hakim. Ente ngomong makar, ngerti nggak makar artinya apa? Gitu. Ini jawaban, berarti beliau jago mantik ya. Padahal mantik belum muncul waktu itu, belum zuhur. Fal anbiya wa rusul lam ya'manu al-makra ba'da al-busyra. Nabi Rasul walaupun dikabarkan masuk surga, dikabarkan kekasih Allah, nggak pernah merasa aman dari makar Allah. Makanya Nabi sholatnya sampai kakinya bengkak. Begitu juga pewaris Nabi dan Rasul, ya. Walaisal makru indana ma yaqiluhu al-amma. Maka makar itu bukan yang dibayangkan orang awam, hatta dia berbaju ulama. Anil makr alladhi huwa khauful tahwil. Makar itu versi mereka takut berubah. Fadzalika ghairu hasil fa innahu idza amina wa busyira amina minal makr, ya. Wa amal makru alladhi la yajuzu amnuhu fa azamu sya'nan min ay fassar ayyuwadhahuna. Makar itu bukan cuma sekedar berubah nanti su'ul khotimah, bukan itu. Nanti perubahan, bukan. Goncangan rohani, bukan. Tapi lebih besar dari itu. Insyaallah pekan depan, kalau umur kita panjang, kita bahas. Jadi ini nanti membahas ya kalam-kalam yang tadi. Makar apa? Nanti buka dikit ya. Ketika seorang wali tergoda, terganggu oleh wali syaitan, oleh syaitan-syaitan, lalu terbisik kepadanya bahwa dia adalah Allah. Itu yang makar, itu yang dihindari, yang ditakutkan oleh seorang wali. Itu yang ditakutkan wali.